function dan macam-macamnya seperti itu ya. Oke, kita langsung saja kita panggil si library dari sklearn ini. Kita tulis di sini from sklearn seperti ini ya, titik model selection seperti ini, import. Kita tulis di sini train atau training ya, test split ya. Jadi di sini ada ya data untuk di training, ada yang data untuk di tes, dan kita split datanya ya, atau kita pecah datanya itu. Oke, di sini langsung saja kita buat sebuah variabel di mana untuk menampung data-data yang akan dipecah nantinya ya. Oke, nah datanya itu nanti akan dipecah, misalkan untuk gaji ini dipecah jadi dua, ada data untuk training dan tes, dan tahun bekerja juga akan dipecah jadi dua, ada data tahun bekerja untuk di training dan di tes seperti itu ya. Oke, kita langsung saja buat, misalkan di sini ada data X untuk training atau train seperti ini, lalu ada X untuk di tes, nah lalu ada Y untuk di training, dan ada Y untuk di tes seperti itu ya. Oke, yang isinya sama dengan adalah train test split seperti ini, dalam kurung kita tulis di sini Y dan X. Nah, jadi yang datanya akan kita pecah adalah Y dan X ya. Jadi kita harus menentukan X-nya dulu, baru Y-nya seperti itu. Nah, lalu kita tulis di sini untuk test size-nya adalah 0,2. Nah, test size-nya di sini dia ini merupakan kira-kira kita mau membagi datanya itu berapa persen. Nah, misalkan untuk data trainingnya di sini merupakan 80% ya. Lalu test size-nya ini merupakan 20% ya. Kalau 0,2 berarti ini adalah 20% seperti itu ya. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Kita tulis di sini random state juga sama dengan 0. Berarti di sini dia merupakan dia ini mengambil training datanya itu secara random dan tes datanya itu secara random seperti itu ya. Oke, kita shift enter. Nah, di sini kita coba jalankan ya xtrain. Nah, datanya dia seperti ini. Jadi datanya sudah tidak berurutan lagi ya. Ada 11, ada 18, 7 dan semacamnya seperti itu ya. Oke, jadi di sini ada beberapa data yang hilang ya, atau dipisahkan ke dalam test size ya. Nah, jadi ini merupakan data 80% dari si tahun bekerja. Dan di sini X testnya kita lihat. Nah, ini merupakan 20%-nya tahun bekerja ya. Jadi ada 19, 2, 20 dan 9 ya. Eksemplar seperti itu. Nah, lalu untuk Y train atau 80% dari data dari gaji adalah seperti ini, dan 20% data gaji adalah seperti ini. Nah, dari data-data yang sudah kita pecah ini, kita akan coba prediksikan. Nah, cara memprediksikannya itu sangat mudah. Nah, tapi sebelum kita memprediksikan, kita harus memanggil algoritma dulu. Algoritma yang kita pakai di sini adalah linear regression. Nah, kita harus panggil library dari linear regression dulu, supaya nanti yang perhitungan yang seperti yang tadi saya jelaskan itu kita dapat menghitungnya seperti itu ya, tanpa harus kita hitung manual. Nah, kita menggunakan rumus dari linear regression yang sudah disediakan oleh library sklearn seperti itu ya. Oke, kita tulis di sini from sklearn titik linear model. Nah, kita tulis sini import, kita tulis linear regression ya, seperti ini. Kita enter. Lalu di sini coba kita jalankan linear regression ini dengan nama regressor sama dengan linear regression, kurung buka kurung tutup seperti ini. Nah, lalu kita akan jalankan atau mesin ini kita akan coba untuk pelajari data X training dan data Y training seperti itu ya. Nah, di sini coba kita tulis regressor kembali titik fit ya. Nah, kalau disuruh pelajari itu adalah .fit seperti itu ya. Nah, di sini kita tulis X
train. Nah, jadi yang mesin ini kita suruh pelajari data X training dan data Y training seperti itu ya. Nah, kita shift enter. Oke, kalau seperti ini, nah berarti mesin sedang mempelajari si data yang ini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat apa hasil yang sudah dipelajari si mesin ini ya. Nah, di sini kita coba buat sebuah scatter plotnya lagi. Kita paste di sini. Nah, di sini kita ganti X-nya jadi X train ya. Dan Y-nya jadi Y train. Di mana colornya adalah red, misalkan ya. Nah, lalu kita tambahkan lagi, misalkan di sini ya. Kita tulis plt titik plot seperti ini dalam kurung X train, koma, di sini kita tulis data prediksinya ya. Nah, kan yang seperti yang saya bahas tadi, kan Y ini dia merupakan data independen atau data yang mempengaruhi data gaji ya. Nah, jadi di sini kita tulis data independennya, dan data dependennya ini kan dia kan sudah dipengaruhi oleh si X ini ya, atau si tahun bekerja ini. Jadi di sini kita harus mengisi prediksi si Y-nya seperti itu ya. Nah, di sini kita tulis regresor titik prediksi ya, atau predik seperti ini. Dalam kurung kita akan prediksi data X train seperti ini ya. Oke, lalu di sini coba kita kasih warnanya adalah blue ya, atau biru. Kita shift enter. Nah, maka data yang akan tampil adalah seperti ini ya. Jadi dia akan menghitung suatu data. Nah, maka dia akan memprediksi suatu data karyawan yang masuk dari 0 sampai 17,5 tahun ya, seperti itu ya. Nah, data-data gajinya ada seperti ini. Jadi pada saat seorang masuk di awal atau pada saat tahun pertama, dia akan gajinya itu di bawah 4 juta. Nah, pada saat di tahun 2,5, nah dia itu sudah di atas 4 juta seperti itu ya. Nah, ketika dia di 5 juta, nah dia ini harus berada di tahun 7,5 seperti itu ya. Nah, itu baru di atas 5 juta. Nah, lalu tahun ke-10 dia bisa lebih dari 5 juta seperti itu ya cara bacanya ya. Jadi si biru-biru ini dia merupakan data prediksinya, sedangkan yang titik-titik merah ini dia merupakan data trainingnya seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kita sudah mengetahui ya data prediksi apa yang nanti akan diinputkan. Misalkan yang diinputkan data karyawan dengan yang sudah bekerja selama 5 tahun. Nah, berarti kita dapat melihat gajinya adalah untuk 5 tahun gajinya sekitar 4,5 juta. Nah, misalkan dimasukkan lagi input setahun. Nah, setahun berarti kurang dari 4 juta. Seperti itu ya. Paham sampai sini ya? Oke, itu merupakan data yang untuk di training. Nah, lalu kalau untuk data yang dites tampilannya dia seperti ini ya. Nah, di sini coba kita ganti, jangan train tapi kita ganti tes ya sekarang ya. Dan ini kita ganti tes juga. Ini juga kita ganti tes juga. Dan di sini prediksinya juga kita ganti dengan tes ya. Oke. Kita shift enter. Nah, maka tampilannya dia seperti ini ya. Nah, kita dapat membacanya di sini. Nah, kalau misalkan di sini di data testingnya ya, malah berbeda ya. Kalau setiap kali orang baru masuk atau pas 1 tahun kerja, nah ini gajinya langsung 4 juta. Nah, jadi kita dapat melihat dua data prediksi ini ya. Kita dapat membandingkan kira-kira mana yang tepat seperti itu ya. Data training kah, apa data testing kah? Nah, seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita save dan coba di sini kita rename. Kita ganti namanya menjadi latihan linear regression seperti ini ya. Kita rename. Oke.
Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.